Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Musyahidin al-kiram, pemirsa Dalwa TV yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menaiki mimbar beliau, setiap kali beliau naik ke anak tangga mimbar, beliau mengucapkan amin. Naik lagi ke anak tangga yang kedua, beliau juga mengucapkan amin. Ketika naik ke anak tangga yang ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Dan hal ini sesuatu pemandangan yang jarang. Bahkan tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan lafaz amin berulang-ulang. Maka setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan khutbahnya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, ada apa gerangan? Setiap kali engkau menaiki anak tangga mimbarmu, engkau mengucapkan amin, amin, amin." Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab pertanyaan sahabatnya. Beliau mengatakan, "Iya, ketika aku naik di anak tangga yang pertama, Jibril datang kepadaku dan berdoa dan menyuruh aku untuk mengamini doanya. Doa yang pertama adalah, man adraka Ramadan falam yughfar lahu dzambuh ab'adahu Allah." Barang siapa yang menangi bulan Ramadan, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan tetapi keluar dari bulan Ramadan, dia tidak diampuni dosa-dosanya. Semoga orang yang seperti ini dijauhkan dari rahmatnya. Itu doa malaikat Jibril yang pertama, dan diamini oleh saya dengan perkataan amin. Selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab yang kedua kali. Jibril berdoa, man adraka walidayhi falam yabirrahuma ab'adahu Allah min rahmatih. Barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya tetapi dia tidak pandai untuk berbakti kepada keduanya, tidak bisa mendapatkan ridho kedua orang tuanya, maka semoga orang tersebut dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pun mengamini doa malaikat Jibril. Yang ketiga, doa malaikat Jibril adalah, man dzukirta indahu falam yusalli alaika ab'adahu Allah. Barang siapa yang nama engkau wahai Muhammad disebutkan di hadapannya tetapi dia tidak berkenan untuk bersolawat kepadamu, dia tidak mau mengucapkan solawat kepadamu, maka semoga orang yang seperti ini dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengamini doa Jibril. Oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dibayangkan doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Nabi kita Muhammad SAW sudah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita ini? Sekarang kita tengah berada di bulan Ramadan, dan sebagian dari kita masih bersama dengan orang tua kita. Maka jangan sampai kita termasuk
dari golongan-golongan yang telah didoakan buruk oleh malaikat Jibril. Alhamdulillah kita ada di bulan Ramadan, maka selagi kita masih ada di bulan Ramadan, gunakanlah kesempatan hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, bahkan detik demi detik waktu yang ada di bulan Ramadan untuk menggapai rahmat Allah, untuk mencari maghfirahnya Allah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah di bulan Ramadan amat sangat mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Karena setan-setan, iblis-iblis semuanya dibelenggu dan dilemparkan ke dalam lautan supaya mereka tidak bisa menggoda, supaya mereka tidak bisa mengganggu ibadahnya umat Islam. Oleh sebab itu, sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Kemudian, selagi kita masih hidup bersama kedua orang tua kita, maka kita berusaha sekuat mungkin mencari ridha dari orang tua kita. Kita berusaha sebisa mungkin menjadikan ayah dan ibu kita bangga dengan kita dan ridha kepada kita. Karena kunci keberhasilan kita di dunia dan akhirat, karena kunci keselamatan kita di dunia dan akhirat adalah ridhonya Allah dan ridhonya orang tua kita. Kemudian kita di bulan Ramadan ini memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sholawat merupakan ibadah yang fadilahnya luar biasa. Musyahidin al-kiram, pertemuan kita pada episode ini akan mengkaji tentang malaikat. Setelah pada perjumpaan-perjumpaan yang telah lewat, kita dijelaskan dan kita diterangkan sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala beserta sifat mustahil dan jaiznya Allah. Dan kita juga telah dijelaskan sifat wajibnya para rasul, sifat mustahilnya para rasul, dan sifat jaiznya para rasul. Kemudian juga kita telah dikenalkan kepada siapakah nabi-nabi yang wajib kepada setiap umat Islam untuk mengenali nama mereka satu persatu, dan jumlahnya ada 25 yang sebagaimana dijelaskan oleh sahibul qasidah di dalam bait-bait yang telah lewat, yang mana ke-25 nabi itu nama-nama mereka diabadikan di dalam Al-Quran. Maka pada pertemuan kita kali ini kita akan dikenalkan dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama malaikat. Maka sahibul qasidah mengatakan, wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Yang artinya kurang lebih, dan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Itulah perbedaan yang mencolok antara manusia dengan malaikat. Jika manusia wujudnya mereka ke alam dunia ini dengan perantaraan ayah dan ibu, sedangkan malaikat tidak memerlukan kepada ayah dan tidak memerlukan kepada ibu. Kemudian sifat-sifat yang berbeda dari malaikat adalah la akla wala syurba wala nauma lahum. Mereka tidak memerlukan kepada minum, mereka tidak memerlukan kepada makanan, dan mereka tidak perlu kepada tidur. Berbeda halnya dengan manusia. Adapun manusia perlu dan butuh kepada makanan, minuman, serta perlu kepada istirahat atau tidur. Maka dari bait yang singkat ini, dari nazaman yang ringkas ini, dijelaskan bahwasanya malaikat adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai umat yang Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat.
dan para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwasanya malaikat adalah ajzamun nuraniyatun latifatun bil arwah qadiratun ala tashakkul. Malaikat adalah ajsamun, adalah jasad-jasad nuraniyatun yang tercipta dari cahaya, latifatun yang sangat lembut, bil arwah yang ada ruhnya, mereka hidup, mereka nyata, qadiratun ala tashakkul, mereka mampu untuk berubah bentuk. An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil janu min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api yang berkobar, sedangkan manusia diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Kemudian mereka para malaikat diberikan kemampuan, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubah bentuk, berubah dimensi. Acap kali malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau ingin menyampaikan wahyunya kepada para nabi-nabinya, khususan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seringkali beliau berubah bentuk kepada seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalabi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ketika malaikat Jibril alaihi salam, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilham kepada Sayyidatuna Maryam alaihi salam, maka Jibril merubah dimensinya menuju dimensi manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka kami utus kepada Sayyidatuna Maryam ruhana, yaitu malaikat kami, yaitu malaikat Jibril. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Maka malaikat Jibril berubah dimensi menjadi manusia yang sempurna. Maka itulah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan wajib kita yakini, wajib kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat dan jumlah mereka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sayap. Mereka mempunyai sayap. Ada yang mempunyai 2 sayap, ada yang mempunyai 3 sayap, ada yang mempunyai 4 sayap dan lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan malaikat dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan Allah. Mereka mempunyai sayap-sayap 2, 3, 4 dan lebih. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril, dan Jibril mempunyai 600 sayap. Semakin banyak sayapnya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat tidak pernah ada yang membangkang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah ada ceritanya malaikat yang membangkang, yang menolak perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka selalu melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas-tugas mereka sangat banyak sekali. Ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tugas mereka untuk sujud saja. Ada yang rukuk saja.
ada yang bertasbih saja, ada yang bertakbir saja. Dan ada di antara malaikat-malaikat, yaitu 10 malaikat yang wajib bagi setiap umat Islam untuk mengetahui nama-nama mereka dan tugas-tugas mereka. Dan itulah yang akan dibahas di dalam bait yang selanjutnya.